ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ikhwan fiddin azakumullah wa rahimakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita sampai kepada fasal tentang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dikendarai oleh Rasulullah, kebiasaan beliau, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa beliau pernah mengendarai baik itu kuda, unta, bighal atau keledai. Nah, ini. Jadi semuanya kendaraan pada waktu itu sudah pernah dicoba dinaiki oleh Rasulullah. Setiap yang dikendarai. Jadi empat ini yang dikendarai waktu itu. Mungkin kalau ada delman mungkin ada, ya. Cuman waktu itu nggak ada. Yang ada ya ini empat ini. Empat. Bahkan Bighal itu bukan kebiasaan Arab. Nanti akan kita jelaskan bahwa yang biasa dinaiki atau ditunggangi oleh orang Arab itu adalah 3: kuda, unta, keledai. Ini yang biasa ditunggangi oleh orang Arab. Tapi Rasulullah ini nambah 1, yaitu bighal. Dan ini ada sebabnya. Rasulullah naik bighal. Bighal itu adalah peranakan kuda dan keledai. Biasanya yang jadi bapaknya kudanya. Keledainya adalah apa? Betinanya. Sehingga yang melahirkan adalah betina. Betina melahirkan bighal. Berarti bapaknya adalah apa? Kuda. Nah, Rasulullah SAW terkadang menaiki atau menunggangi kuda pakai pelana, kadang tidak pakai. Jadi Rasulullah pernah menaiki kuda itu dengan pelana ataupun yang tidak pakai apa? Pelana. Pelana ataupun tidak. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu naik kuda dengan kencang. Ini berlari. Terkadang Rasulullah SAW ya naik biasa berjalan. Kudanya berjalan. Masya Allah. Terkadang beliau sendirian, kadang boncengan, kadang bertiga. Kadang apa? Bertiga. Kebanyakan Rasulullah sendirian, menunggang kuda sendirian. Hanya saja
Dinukil dalam sebagian riwayat, kalau naik unta itu biasanya Rasulullah membonceng, sukanya membonceng sebagian sahabat. Kadang di depan, kadang di belakang. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah ini orang yang akrab dengan para sahabat. Nah, ini akrab dengan para sahabat. Betul-betul merakyatnya. Nah, ini artinya Rasulullah bergaul dengan para sahabatnya, tidak gengsi. Tidak gengsi. Biasanya kalau orang bangsawan naik kuda atau apalagi kalau naik keledai, bangsawan enggak bakal mau naik keledai. Nah, ini. Kalau orang itu jaga image. Orang itu jaim. Maka dia tidak mau naik keledai. Tapi Rasulullah SAW biasa naik keledai, bahkan boncengan. Membonceng sebagian sahabat Rasulullah SAW. Kadang bonceng istrinya. Dan hal yang seperti itu dilakukan oleh orang kebanyakan. Kalau bangsawan tidak akan mau. Biasanya kalau naik kuda, naik apa saja sendirian. Sendirian. Nah, inilah kebiasaan para raja. Gengsi kalau mereka boncengan. Gengsi kalau boncengan. Nah, inilah yang tidak terjadi pada diri Rasulullah SAW. Beliau seorang yang tawadhu, seorang yang beliau rendah hati dan akrab dengan para sahabat Rasul beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Jadi kebanyakan Rasulullah itu yang dikendarai kuda atau onta. Tetapi dinukil bahwa beliau juga naik keledai. Yang itu menunjukkan ketawaduan beliau. Gampangnya kalau kendaraan, kalau perjalanan jauh biasanya kan onta. Jarang keledai ataukah kuda. Maka biasanya kalau kendaraan jarak jauh ini onta. Tapi kalau jarak dekat, kalau orang bangsawan tidak mau keledai. Bangsawan orang yang nengrat, orang yang punya kedudukan, jarang mereka mau. Makanya ini akan bisa dilihat apakah orang itu orang yang angkuh, sombong. Ini bisa dilihat dari kegengsiannya. Orang yang gengsi sebenarnya itu adalah bahasa lain dari apa? Dari sombong. Gengsi dong, masuk saya. Maksudnya apa? Bahasa lainnya ya sombong dong. Ya, begitu ya. Kalau sudah mengatakan gengsi dong seperti itu, maka apa? Ini menjadi sebuah tanda bahwa orang tersebut ada sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat keangkuhan, dan ini tidak ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, jadi kebanyakan kendaraan Rasulullah ya kalau enggak kuda atau onta. Rasulullah punya keledai, bigol juga punya. Nah, ceritanya bigol ini sebenarnya orang Arab enggak biasa. Enggak ada bigol itu di kalangan orang Arab, mereka pakai bigol. Bigol itu peranakan dari keledai dan kuda. Jadi kuda itu dikawinkan oleh pemiliknya. Kuda dikawinkan dengan apa? Keledai. Keledai. Dan ini bukan perbuatan orang Arab, tetapi perbuatan yang dilakukan oleh bangsa selain orang Arab. Di antaranya beliau itu ketika pernah suatu ketika beliau mendapatkan hadiah bigol. Jadi bigol itu dapatnya dari apa? Hadiah. Sebagian raja memberi hadiah kepada beliau. Penguasa itu memberi hadiah. Biasa kalau raja itu apa? Saling memberi hadiah kepada utusan, melewati utusan yang datang. Nanti titipkan ini hadiah untuk fulan. Sesama raja kasih hadiah apa? Sesuatu yang dianggap berbeda, mungkin tidak ada di
Arab. Ini bighal, maka dihadiahkan. Ada seorang raja namanya Farwah bin Amr dari suku Judam atau dari bangsa Judam. Maka raja ini ketika itu dia ini adalah Judam ini penguasa yang menjadi negara bagian Kaisar Romawi. Negara ini Judam adalah wilayah yang mana dikuasai oleh negara bagian Romawi yang dipimpin rajanya Farwah namanya. Farwah. Nama tempatnya Ma'an. Ma'an ini adalah nama tempat yang masuk wilayah Romawi atau daerah. Jadi dia ini kepala daerah atau raja negara bagian. Raja dari negara bagian. Ini hadiahnya. Hadiah ketika itu dikirimkan bersama Mas'ud bin Sa'ad. Warnanya abu-abu sehingga diberi nama perak. Fiddah. Namanya fiddah. Fiddah itu perak dan warnanya keabu-abuan. Seperti warna apa? Warna perak. Itulah yang menjadi nama baghlahnya Rasulullah SAW ini, hadiah. Jadi bighal itu bukan sesuatu kendaraan yang ma'ruf di kalangan orang Arab. Hanya mungkin dikenal oleh orang-orang asing atau misalkan Romawi di sana di Mesir misalkan. Mereka mengawinkan kuda dengan keledai. Ketika disebutkan dalam satu riwayat, Rasulullah ditanya ketika dapat hadiah bighal, ya Rasulullah, apa kita enggak mengawinkan saja kuda-kuda kita dengan keledai kita? Kan nanti lahirnya seperti apa? Bighal ini. Kata Rasulullah, innama yaf'alu dzalika alladzina la ya'lamun. Yang melakukan itu orang yang tidak tahu. Maksudnya apa ini? Tidak tahu artinya tidak tahu hukum. Artinya para ulama beristimbat bahwa maksudnya ini perbuatan enggak boleh mengawinkan kuda dengan apa? Keledai. Meskipun serumpun tetapi keledai haram dimakan. Kuda halal dimakan. Halal enggak kuda? Halal. Ya. Ini yang coto kuda. Ini ada coto kuda ya. Di Sulawesi banyak coto kuda. Ini kuda diternakkan untuk dia apa? Seperti diambil seperti halnya sapi. Diternakkan diambil apa? Dagingnya. Di mana? Ya. Jadi disembelih di sebagian Sulawesi mereka ada yang suka itu kuda. Masakan kuda. Ada sate kuda. Iya, sate kuda. Harganya lebih mahal ini ya. Dan intinya bahwa mengawinkan sesuatu kuda yang halal kemudian dikawinkan dengan yang haram, ini asalnya tidak boleh sebenarnya. Nah, sekarang kalau seandainya disembelih keledai, kan haram dimakan dagingnya, iya kan? Meskipun disembelih dengan bismillah. Meskipun disembelih dengan bismillah, maka tidak dibolehkan untuk dimakan, haram. Kalau peranakan kuda dengan keledai ini bighal, halal atau haram? Halal kudanya. Kawin, ini. Nasabnya kepada siapa ini? Nasabnya kepada siapa? Ya tergantung nasabnya. Bapaknya kuda atau keledai. Cuman jarang keledai jantan ngawini apa? Kuda betina. Ini bisa ditendang sama kuda betina. Tidak berani ya. Yang berani kuda jantan ngawini apa? Betinanya keledai. Kalau keledai yang jantan, keledai itu pengecut sifatnya. Keledai pengecut sifatnya. Sementara kuda meskipun betina ini bisa
diajak perang. Dipakai kendaraan untuk apa? Perang. Di medan pertempuran kuda betina bisa. Kalau keledai jantan nggak berani masuk medan perang, sudah keder duluan. Keledai keder. Ini memang penakut, binatang yang digunakan untuk simbol penakut. Jadi kalau ada laki-laki kemudian penakut, ini orang Arab itu wah himar, untuk menunjukkan kebodohan dan kepengejutan. Jadi terkadang orang Arab itu suka memberikan julukan kepada orang lain, menghina itu dengan menyebutkan binatang, menjuluki dengan binatang yang sesuai dengan sifatnya ini orang. Kalau orang itu pengecut, khimar itu orang, keledai. Kalau licik, wah, ular itu. Karena ular mempunyai sifat apa? Licik. Kalau pemberani, asad. Dijuluki dengan apa? Oh, itu singa ini orang. Maksudnya apa? Ini pemberani. Makanya Umar bapaknya macan. Bapaknya macan itu apa? Bapaknya macan itu apa? Ya macan, ya. Masa bapaknya macan lain? Iya. Maksudnya Abu Hafs itu Umar. Bapaknya macan, ya. Berarti bukan macan juga, ya. Masya Allah. Abu Hafs, bapaknya macan. Tapi itu julukan untuk menunjukkan seorang yang pemberani. Seorang yang pemberani. Beda kalau ini fulan Abu Himar. Bapaknya keledai. Bapaknya keledai ya keledai. Baik. Jadi demikian. Sehingga hukumnya disebutkan ada hadis yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim, sesungguhnya yang melakukan itu mengawinkan kuda dengan keledai itu orang yang tidak tahu. Karena tidak tahu hukum maksudnya. Karena orang kafir. Orang kafir dan dari hadis ini para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab hadis, di antaranya Imam Abu Dawud. Beliau menyebutkan dalam kitab jihadnya, dalam Sunan Abu Dawud, bab karahatul khumur. Tunza alal khair. Dibencinya keledai itu dikawinkan dengan apa? Kuda. Dibenci. Kalau makruh di sini maksudnya adalah diharamkan. Diharamkan. Sebagian ulama mengatakan makruh itu maksudnya haram. Ini diharamkan ataukah di makruh tanzih. Ya, makruh sebagaimana istilah yang kita kenal. Tidak sampai haram. Tetapi yang lebih terjaga untuk tidak dilakukan. Karena Rasulullah menyebutkan yang melakukan itu orang yang tidak tahu, orang yang jahil dengan hukum syar'i. Nah, berarti pada asalnya hukumnya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan mengawinkan kuda dengan biwal. Mengawinkan kuda dengan biwal. Dengan apa? Dengan keledai sehingga jadi biwal. Baik. Jadi ini hadis yang berkaitan dengan masalah kendaraan Rasulullah SAW. Kemudian fasal yang selanjutnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa Rasulullah SAW itu berternak atau memelihara kambing. Memelihara kambing. Ini artinya Rasulullah SAW juga suka beternak kambing. Dan Rasulullah sejak kecil atau sebelum diutus jadi Rasul pernah menggembalakan kambing. Karena Rasulullah itu ditinggal ayahnya meninggal dalam keadaan miskin. Dalam keadaan tidak meninggalkan harta warisan yang banyak. Sehingga sampai remaja Rasulullah SAW bukan orang yang anaknya orang berada atau anaknya orang kaya. Bukan anaknya orang kaya. Meskipun kakeknya Abdul Muttalib seorang tokoh bangsa Arab. Nah, tidaklah Abdul Muttalib, Abu Talib, siapa bapaknya? Abdullah, bapaknya Rasulullah meninggalkan harta, kecuali sedikit hartanya itu. Sehingga Rasulullah
tumbuh dalam keadaan bukan sebagai orang yang kaya, tapi orang yang miskin. Dan beliau menggembalakan kambing orang Arab. Ini orang yang punya kekayaan, punya ternak kambing yang banyak. Kemudian Rasulullah menggembalakan kambingnya. Ini Masya Allah. Dan kata Rasulullah, tidak ada nabi kecuali dia itu pernah menggembalakan kambing. Setiap nabi, ya Nabi Isa dan semua nabi, Masya Allah, semua nabi pernah menggembalakan kambing. Nabi Adam alaihissalam juga menggembalakan kambing. Akhirnya diikuti oleh putranya, yaitu siapa? Habil. Habil beternak kambing. Habil ini yang dibunuh oleh siapa? Qabil. Qabil ini bercocok tanam. Habil dia mengembala kambing. Masya Allah. Dan waktu itu manusia ukurannya adalah 60 hasta. Berarti kambingnya seberapa? 60 hasta. Kambingnya raksasa juga. Masya Allah. Mungkin segajah mungkin ya. Kambing ukurannya apa? Segajah. Wallahu a'lam. Apakah sudah ditemukan fosilnya kambing zamannya apa? Zamannya Nabi Adam. Kalaupun mungkin tak ketemu ya mungkin harus terpendam di dalam tanah yang dalam. Tetapi sudah ditemukan fosil manusia yang ukurannya seperti ukuran yang disebutkan oleh Rasulullah Nabi Adam. Tingginya itu apa? 25 meter. Tapi fosil ini disembunyikan atau tidak diekspos. Belakangan ini saja ketahuan. Ada gambar apa? Penemuan fosil ini manusia yang ukurannya ukuran raksasa. Subhanallah. Dan itu menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Manusia ukurannya sebesar itu. Ukurannya sebesar itu. Jadi memang kita ini manusia keturunan raksasa. Kita ini keturunan apa? Raksasa. Nabi Adam itu raksasa. Raksasa itu kan maksudnya makhluk yang sangat besar. Ukurannya 60 hasta. 60 hasta ya sekitar 27 meter. 27, 28 meter. Hastanya orang Arab itu adalah apa? 45 cm. Kalau hasta kita ya 40 lah mungkin ya. Sesuai dengan apa? Ukuran tubuh kita. Jadi hasta itu ukurannya manusia seperempat tinggi badannya. Tidak percaya ya silahkan diukur sendiri masing-masing ya. Ukur sendiri masing-masing. Tidak percaya ya nanti apa? Hastanya temboknya di hasta. Ukurannya sekitar itulah. Paling lebih sedikit kurang sedikit daripada tubuhnya. Tapi rata-rata antara 4 hasta. Jadi kalau 60 hasta berarti 15 kali lipat ukuran manusia sekarang. Iya kan? Masya Allah. Nah Rasulullah juga beternak kambing. Nah ini. Pernah Rasulullah itu memiliki sampai 100 ekor kambing. 100 ekor kambing. Nah ini. Pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah itu akhirnya tidak lebih ternaknya itu 40 kambing, 40 ekor. Setiap tambah 40, di atas 40 disembelih. Disembelih, dibagikan dagingnya. Rasulullah SAW. Sehingga lahir satu yang masih bayi kambing ini yang ke-41. Nah, yang paling tua disembelih. Yang paling tua dia apa? Disembelih. Demikian seterusnya Rasulullah SAW kebiasaan beliau. Nah ini sebagian riwayat menyebutkan tidak lebih dari 100 ekor. Pokoknya lebih dihitung kok lebih dari 100. Sudah disembelih nih. Pilih yang paling besar, paling tua, sudah disembelih. Dibagikan dagingnya. Seringnya Rasulullah menyisakan sampilnya. Itu palengan paling apa? Paling atas. Satu kaki entah depan atau ke belakang, ini diambil. Situ yang lainnya dibagi. Jadi para sahabat kalau mereka disuruh menyembelih Rasulullah, ini kambing sembelih
Rasulullah kadang menyembelih sendiri, kadang disembelihkan oleh sahabat. Kalau disembelih oleh sahabat maka disisakan. Sahabat sudah tahu kesukaannya Rasulullah. Kesukaan Rasulullah adalah apa? Sampil ini. Jadi pangkalnya kaki atau tangan, nah itu sampilnya ini yang disukai Rasulullah SAW. Itu yang disukai beliau. Sehingga kalau menyembelih itu mesti yang disisakan untuk beliau adalah apa? Katif, sampil. Sampai suatu ketika pernah Rasulullah itu disembelihkan, nah ini kambing beliau. Kemudian beliau bertanya, apakah ada yang tersisa? Nah ini, ya Rasulullah, nggak ada yang tersisa kecuali sampilnya. Karena emang disisakan untuk siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah, semua tersisa kecuali sampilnya. Nah ini, kecuali sampilnya. Kenapa? Karena yang disedekahkan itu akan tetap ada. Sebenarnya itu menyimpan. Kalau orang menyedekahkan, sebenarnya dia adalah apa? Menabung. Nah, ketika disisakan sampilnya dimakan oleh Rasulullah SAW, habis, nggak ada ganjarannya. Maka kata Rasulullah, ketika dijawab pertanyaan Rasulullah, apa ada yang tersisa? Ada ya Rasulullah, semuanya habis dibagi kecuali sampilnya. Maka Rasulullah berkata, tersisa semuanya kecuali apa? Sampilnya. Jadi semuanya apa? Tetap utuh, kecuali sampilnya yang tidak utuh. Karena apa? Dimakan. Yang disedekahkan utuh itu sebenarnya. Jadi seseorang kalau pengen menabung ini harta dan nanti dibawa mati, harta kalau pengen dibawa mati, caranya bagaimana? Titipkan ke orang lain. Maksudnya disedekahkan. Disedekahkan, nanti itu sebenarnya kita menitip. Dan yang ada yang kita sedekahkan itu yang nanti akan terus tumbuh dan berkembang. Wakaf, kalau kita mewakafkan, maka itulah yang sebenarnya apa? Harta kita yang sesungguhnya. Amalan sedekah kita, itulah yang sesungguhnya adalah harta yang akan kita petik. Kita akan mengambil kembali. Adapun yang kita belanjakan untuk kepentingan pribadi kita, ini bukan untuk keluarga. Kalau untuk keluarga, nafkah, memberi makan dan minum, itu ada ganjarannya. Ada apa? Ganjarannya. Tapi untuk diri kita, untuk memperkaya diri dan kepentingan sendiri, maka ini yang akan apa? Habis. Ini akan habis. Maksudnya nggak ada ganjarannya. Nggak ada ganjaran yang besar. Baik. Jadi demikian. Dan Rasulullah tidak pernah menambah lebih dari apa? 100 ekor, dalam satu riwayat 40 ekor. Jadi kalau seandainya tambah maka disembelih. Maka disembelih. Kalau ada yang datang baru ini 1 ekor lahir, sembelih lagi yang besar. Ini yang disembelih yang apa? Yang besar. Masya Allah. Kemudian Rasulullah juga mempunyai beberapa budak, beberapa orang budak. Dan sering Rasulullah membebaskan budak. Budak laki-laki lebih banyak yang dibebaskan daripada budak apa? Wanita. Dan ini salah satu di antara yang menunjukkan sayangnya Rasulullah. Karena kalau laki-laki dibebaskan, maka dia bisa bekerja. Dia mencari nafkah sendiri. Tapi kalau wanita dibebaskan, maka dia tidak punya siapa-siapa yang menafkahinya. Dia menafkahi sendiri. Maka budak wanita, Rasulullah SAW kalau dibebaskan, maka dibebaskan dengan laki-laki yang kemudian menikahinya. Budak laki-laki, perempuan dibebaskan, dua-duanya suami istri. Dibebaskan Rasulullah SAW. Demikian. Masya Allah. Sehingga apa? Suami istri sudah ada yang menanggung. Bekerjalah suaminya. Tapi kalau wanita ini maka lebih sedikit yang dibebaskan.
dibandingkan dengan laki-laki yang dibebaskan. Budak laki-laki lebih banyak dibebaskan. Disebutkan dalam Jami' Tirmidzi rahimahullah taala hadis dari hadis Abu Umamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mri'in a'taqa imra'an musliman, siapapun seseorang yang membebaskan seorang laki-laki muslim, kana fikakahu minan nar, maka itu seperti membebaskannya dari neraka. Setiap budak itu sesungguhnya akan menjauhkan, melepaskan dirinya dari apa? Neraka. Ini ganjaran pahalanya luar biasa. Ganjaran membebaskan budak. Masya Allah. Seperti membebaskan dirinya dari neraka. Seandainya dia harus masuk neraka karena amal perbuatannya, maka bisa jadi yang membebaskan dirinya dari neraka itu adalah pembebasan budak. Ini keutamaannya membebaskan budak. Disebutkan yujzi'u kullu adwin minhu adwan minhu, akan ditebus seluruh anggota tubuhnya dengan anggota tubuh budaknya. Masya Allah. Nanti pada hari kiamat seseorang akan ditebus. Seandainya tubuhnya berhak untuk diadab, maka akan dibebaskan dari adab itu karena membebaskan budak. Wa ayyuma mri'in muslimin ataqa imra'ataini muslimatain. Nah ini. Dan siapapun seorang muslim membebaskan dua orang wanita. Nah, ini setara dengan satu orang laki-laki. Membebaskan satu orang budak laki-laki itu setara dengan membebaskan dua orang budak perempuan, dua orang budak wanita. Masya Allah. Sehingga ini perbandingan antara laki-laki dengan apa? Wanita. Dan lebih mahal laki-laki, karena laki-laki pekerjaan yang bisa dilakukan pekerjaan yang berat, pekerjaan laki-laki. Kalau wanita ya pekerjaan dalam rumah yang bisa dilakukan. Nah ini pekerjaan di dalam rumah. Ini memang kekhususan wanita. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan barang siapa seorang muslim yang membebaskan dua orang budak wanita yang muslimah, yang boleh dibebaskan kalau sudah apa? Muslim. Kalau masih belum tidak boleh. Budak yang kafir ini ahli kitab ataukah selain ahli kitab, orang Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu dan sebagainya, boleh dijadikan budak. Ini boleh dijadikan budak. Jadi kalau ada peperangan melawan bangsa misalkan Hindu, maka mereka jadi tawanan perang. Tidak boleh dibebaskan selama masih belum masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, dianjurkan untuk dibebaskan. Ada anjuran, artinya ganjarannya luar biasa besarnya membebaskan budak. Ini. Makanya pembebasan budak itu salah satunya adalah untuk mendorong orang itu masuk Islam. Kalau pengen dibebaskan, ini masuk Islam. Tetapi kalau seseorang masuk Islam gara-gara pengen dibebaskan, bisa jadi ditahan dulu. Ini masuk Islam nanti jangan-jangan apa? Hanya karena pengen apa? Dibebaskan. Maka dilihat seorang yang punya budak, ini Islamnya ini Islam KTP saja, pengennya apa? Apakah dia pengen dibebaskan ataukah memang dia masuk Islam betul-betul dari dalam hatinya? Kalau dari dalam hatinya dia itu apa? Artinya betul-betul kelihatan ketulusannya dalam masuk Islam, maka ada keanjuran untuk membebaskan budak ini. Ada keutamaan untuk membebaskan budak yang muslim. Maka kata Rasulullah, barang siapa membebaskan dua orang wanita muslimah, kanata fikakahu minan nar, maka itu seperti yang membebaskan dirinya dari api apa? Neraka. Ini ganjarannya orang membebaskan budak. Yuji'u kullu adwaini minhuma adwan minhu, maka akan setara setiap dua anggota tubuh si wanita ini akan membebaskan dari neraka anggota tubuhnya. Kalau tangan ya tangan kanan, tangan kiri tangan kiri. Karena itu sunnahnya membebaskan budak yang lengkap. Budak yang apa?
yang lengkap. Karena ada budak yang mungkin buntung tangannya, cacat dan seterusnya. Maka membebaskan budak sesuai dengan apa? Sesuai dengan amalnya. Ini amalnya. Karena harga itu akan mempengaruhi atau terpengaruh dengan apa? Cacat yang ada pada budak. Ini akan mengurangi harganya, nilainya. Yuji kullu admin minhum ma'adhan minhum. Ini hadis yang sahih dan disebutkan dari hadis Ali radhiyallahu anhu. Sehingga dari hadis ini membebaskan budak laki-laki lebih afdal, 2 kali lipat. Ganjarannya 2 kali apa? 2 kali lipat. Karena tadi kalau wanita dibandingkan membebaskan 2 orang wanita, maka ganjarannya sama dengan laki-laki 1. Dengan laki-laki 1. Jadi ini yang menunjukkan keutamaan membebaskan budak yang laki-laki. Jadi di sini ada 5 tempat di mana laki-laki memiliki nilai 2 kali daripada wanita. Apa saja? 5 kali ini apa? Atau 5 tempat yang disebutkan bahwa nilai laki-laki itu 2 kali nilai apa? Wanita. Dalam hal apa saja? Yang pertama ini adalah apa? Budak ini tadi. Nilai apa? Nilai membebaskan apa? Budak. Ini nilai membebaskan budak laki-laki 2 kali lipat nilainya dari wanita. Kemudian yang kedua adalah akikoh. Akikoh laki-laki 2 kali, akikohnya apa? Perempuan. Kalau kambingnya 2 laki-laki. Kalau perempuan cuma apa? 1. Nah, ini. Jadi ini yang yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Persaksian. Persaksian laki-laki nilainya adalah 2 kali nilai persaksian wanita. Jadi saksi laki-laki 1 setara dengan saksi 2 orang apa? Wanita. Paham sini? Persaksian kalau disyaratkan saksinya itu harus 2 laki-laki, maka yang 1 laki-laki, yang perempuan 2. Itu baru setara. Baru setara. Silahkan masuk waktu adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan. Ya. Baik.
Baik, kita lanjutkan. Jadi ada 5 perkara yang mana nilai laki-laki itu lebih atau 2 kali lipat dari nilai apa? Wanita. Di dalam syariat 5 perkara ini sama antara laki-laki dengan apa? Wanita. Laki-laki bersedekah, ganjarannya bagaimana? 700 kali sesuai dengan keikhlasan. Nah ini, kalau wanita bersedekah ikhlas maka dia ganjarannya lebih banyak daripada apa? Laki-laki. Nah ini, berhaji kewajibannya, sholat kewajibannya sama. Sholat 5 waktu, jumlah rakaatnya laki-laki dan perempuan apa? Sama. Nah ini, tidak kemudian wanita didiskon separuhnya. Enggak. Sehingga di dalam syariat ini 5 perkara saja yang mana dibedakan antara laki-laki dengan apa? Perempuan. Laki-laki dengan perempuan. Nah, ini adalah yang disebutkan dalam syariat Rasulullah SAW. Jadi yang pertama tadi apa? Membebaskan budak. Nilai budak. Nilai pembebasan budak laki-laki nilainya 2 kali lipat daripada wanita. Nah, ini. Kemudian adalah akikah. Akikah untuk laki-laki, bayi laki-laki 2. Kalau wanita cukup apa? 1. Kemudian yang ketiga adalah apa? Persaksian. Saksi 2 orang wanita setara dengan saksi 1 orang laki-laki. 1 orang laki-laki. Yang keempat, warisan. Tidak semua warisan laki-laki mesti lebih 2 kali lipat, tetapi hanya memang tertentu. Nah ini, tidak semua 2 kali. Tapi yang 2 kali adalah jika ahli waris ini satu kelompok golongan anak, misalkan anak kandung. Anak kandung ada laki-laki, ada apa? Perempuan. Warisannya 2 kali kalau laki-laki. Sahamnya 2 kali daripada apa? Wanita. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Maka dibedakan antara saudara laki-laki yang dapat warisan dengan saudara apa? Perempuan. Nih. Sehingga berbeda nanti hasilnya. Jadi 2 kali kalau ada laki-laki dan wanita. Nah, ada sebagian yang tidak dibedakan antara laki-laki dengan wanita. Saudara seibu dan saudari seibu, jatahnya sama. Jatahnya apa? Sama. Seandainya mereka dapat warisan, ada saudari seibu, nggak ada anaknya. Anak laki-laki nggak punya, anak perempuan mungkin nggak punya. Orang ini cuma punya saudara dan saudari, tetapi hanya dari sisi siapa? Ibu saja. Maka saudari laki-laki seibu dan saudara laki-laki seibu bagiannya sama rata. Paham sini ya? Nah, ini menunjukkan syariat ini kok bisa dibedakan? Ya Allah yang menghendaki demikian. Tidak perlu protes kepada Allah. Allah lebih tahu bagaimana Pak manusia dan maslahat yang bermanfaat bagi manusia. Kalau bagiannya saudara ini, kalau ada anak laki-laki, seluruh saudara nggak dapat, kakek masih dapat, bapaknya si mayit masih dapat, tapi saudara si mayit, kalau si mayit punya anak laki-laki, nggak bakal apa? Nggak bakal dapat. Ini tertutupi oleh si siapa? Anak laki-laki. Demikian juga oleh bapak. Kalau ada bapaknya si mayit, saudaranya si mayit juga apa?
terhalangi karena bapak. Demikian seterusnya. Cucu nggak dapat karena masih ada anak. Cucu si mayit ada cucunya, cucu dari anak laki-laki. Sementara ini ada anak laki-laki yang masih hidup, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lain ini, ataukah anak laki-lakinya sendiri tadi yang masih hidup, tidak dapat, tertutupi oleh siapa? Laki-laki, anak laki-laki. Demikian. Jadi pembagian warisan itu tidak semuanya mesti laki-laki dapat 2 bagian. Tetapi Allah sendiri yang menetapkan, yang kalau anak laki-laki, anak perempuan ada, maka lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki bagiannya 2 kali anak perempuan. Nah, ini 2 kali anak perempuan. Nah, rinciannya itu ada di dalam ilmu apa? Ilmu mawaris. Nah, ini. Nah, untuk mengetahui secara rinci perlu daurah ini. Perlu daurah warisan. Ya. Sukanya orang Sidoarjo daurah biasanya. Nah, ini. Kemudian yang kelima adalah diat. Diat. Nah, ini. Diat denda. Dalam beberapa hukuman pidana itu diat laki-laki 2 kali. Diatnya apa? Perempuan. Diatnya. Ini ada pembahasannya panjang lebar tentang masalah diat ini. Tapi intinya 5 perkara ini yang di dalam syariat Islam, syariat Rasulullah, laki-laki memiliki nilai 2 kali daripada apa? Wanita. Laki-laki memiliki nilai 2 kali dari wanita. Baik. Yang lainnya sama. Wajib sholat maghrib. Ya laki perempuan ya 3 rakaat. Ya kan? Sehingga kita harus mengikuti syariat dalam masalah menetapkan, bukan pakai akal kita. Bukan pakai apa? Akal. Bukan pakai akal kita, akal-akalan. Oh ini cocoknya laki-laki harus sama rata dengan perempuan. Dalam warisan, emansipasi wanita. Dalam warisan misalkan, ya. Dalam pekerjaan. Coba kalau seandainya mau emansipasi wanita jadi kuli bangunan, mau? Ya, biasanya mau emansipasi itu kalau kerjanya di kantor nggak apa-apa, wanita harus emansipasi wanita. Ya, nah ini. Jadi presiden, wanita maunya presiden. Coba kalau seandainya wanita itu mau emansipasi, kuli bangunan, mau kerjanya yang enak-enak, ya, macul, ya, subhanallah. Sehingga memang Allah SWT memberikan kepada wanita porsi yang sesuai dengan fisiknya, dengan kodratnya wanita. Allah SWT yang maha tahu mana yang dibedakan dan mana yang disamakan. Ada yang disamakan, sama-sama laki-laki wanita sholat 5 waktu, menunaikan zakat kalau hartanya dia itu sudah mencapai nisab. Nisabnya sama, laki-laki hartanya laki-laki dan hartanya perempuan, emas juga sama. Kalau perempuan juga punya ternak kambing, maka nisabnya juga apa? Sama. Banyak sekali yang disamakan di dalam syariat ini sebenarnya. Tetapi orang-orang barat, orang kufar berusaha untuk memojokkan Islam, seakan-akan Islam ini mendiskreditkan apa? Wanita. Mendiskreditkan wanita. Padahal justru merekalah yang sesungguhnya mendiskreditkan lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki. Di negara barat sebenarnya mereka itu juga lebih menghargai laki-laki daripada wanita. Menghargai laki-laki daripada wanita. Subhanallah. Makanya sungguhnya mereka hanyalah slogan. Yang sungguhnya mereka ingin emansipasi itu mengeksploitasi, bahkan merendahkan wanita. Emansipasi itu sungguhnya bahasa lain untuk apa? Untuk eksploitasi, bukan emansipasi wanita. Jadi emansipasi wanita itu bahasa lain yang mereka inginkan untuk eksploitasi wanita. Ini sungguhnya yang terjadi. Subhanallah. Baik. Sehingga aturan yang paling sempurna aturan Islam. Bahkan aturan yang paling menghormati wanita adalah aturan Islam. Tidak ada aturan yang melebihi
Islam di dalam memuliakan para wanita, termasuk di dalam masalah menutup aurat. Menutup aurat bagi wanita itu adalah untuk menghormati dan memuliakan apa? Wanita. Subhanallah. Coba bedakan pelacur dengan wanita yang terhormat. Pakaiannya juga sudah apa? Berbeda. Nah ini. Makanya pakaian wanita, orang yang mempunyai kedudukan di dalam wanita di dalam Islam, maka dihormati dengan ditutup auratnya supaya tidak banyak orang yang melihat. Seperti halnya perhiasan, semakin mahal semakin sedikit orang yang bisa menyentuh dan melihatnya. Iya kan? Semakin bernilai itu sebenarnya di dalam Islam. Nah ini Masya Allah. Sementara orang Barat, coba, ini pakaiannya wanita, ini, bebas ditonton siapa saja, iya kan? Bebas dilihat. Ini, eksploitasi. Sehingga apa? Laki-laki menutup pakaiannya sampai apa? Kakinya ditutup sampai musbil, ya kan? Wanita yang seharusnya disyariatkan untuk isbal, malah justru apa? Bupati. Apa bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Ini Sekwilda, ini dari atas diturunkan. Ini, iya kan? Subhanallah. Jadi demikianlah. Bahasa emansipasi adalah untuk menjadikan wanita komoditas yang bisa dieksploitasi oleh mereka. Ini bukanlah memuliakan wanita. Justru dimuliakan wanita di dalam Islam. Termasuk bahkan di dalam warisan. Dulu zaman dulu nggak ada warisan untuk wanita. Wanita itu bahkan diwarisi, bukan dia diberikan warisan, tapi diwarisi dan diwariskan. Artinya dulu bangsa Arab dan juga di negara-negara yang lain, wanita istrinya bapak itu diwarisi oleh anaknya. Pernah dengar ini? Istrinya bapak, bukan ibunya sendiri. Di dalam agama Majusi bahkan ibunya sendiri pun bisa dinikahi oleh anak kandungnya. Agama Majusi, Persia. Karena itu kalau mut'ah, maka tidak pandang bulu, mau ibunya sendiri boleh. Mut'ah. Karena apa? Itu adalah rentetan atau kepanjangan dari agama Majusi. Di dalam agama Majusi nggak ada pandang bulu. Siapapun dia, mau ibunya sendiri, mau anak perempuannya, mau saudarinya, sepupunya boleh ya. Ini mau bibinya, keponakannya, maka silahkan. Waliyadzubillah. Inilah agama Majusi. Ini agama Majusi boleh seperti itu. Bahkan menikah ibunya sendiri, ibu kandungnya. Dan itulah yang dibolehkan dalam mut'ah. Baik, sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.